Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang Allah. Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur kepada Allah karena kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga kita sampai hari ini malam yang ke-6 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat sampai kita tuntas melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan juga sehat sepanjang umur kita. Amin. Ya, memang kalau sebenarnya tidak lama Pak satu juz itu. Kira-kira ya 1 jam lah. InsyaAllah sesuai dengan permintaan InsyaAllah ya. Baik Bapak Ibu yang dengan Allah, tema kultum kita pada malam hari ini adalah apa yang menyebabkan iman kita lemah, atau sebab-sebab iman lemah. Api itu dia akan berkembang, menyala besar kalau ada pemantiknya, yaitu bensin. Tanaman juga akan tumbuh subur, berkembang dengan baik kalau disiram, dipupuk, disiram dan dipupuk. Dan tubuh kita akan sehat, tumbuh kembang dengan baik apabila cukup nutrisinya. Nah, begitu juga dengan iman. Iman itu harus dipupuk, disiram. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, innal imana la yakhlaqu fi qulubi fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu at-thawb. Iman itu akan usang dari dalam jiwa kalian, dari dalam jiwa seseorang di antara kalian, seperti usangnya pakaian. Kemudian Nabi melanjutkan, fas'alullaha ay yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman dalam jiwa kamu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan iman kita itu usang? Karena iman itu dia fluktuatif, kadang dia naik, kadang dia turun. Naiknya dengan amal soleh, dan turun karena sebab kemaksiatan. Nah, apa yang menyebabkan iman kita turun? Atau apa yang menyebabkan iman kita melemah? Yang pertama adalah yang menyebabkan iman kita itu lemah karena jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran dengan kalimat, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk, mutasaddian min khasyatillah, tunduk karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Kalau gunung saja yang menjadi pasak bumi itu bisa tunduk dengan Al-Quran,
maka seyogyanya jiwa kita ini lebih mudah tunduk apabila mendengar dan membaca Al-Quran, apabila dibacakan atau membaca Al-Quran. Nah, tapi kenapa gunung lebih mudah tunduk, sedangkan jiwa kita rasa-rasanya sulit sekali tunduk ketika mendengar Al-Quran atau sulit sekali untuk dekat dengan Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita pada bulan Ramadan ini, ya, yang disebut dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalaulah bukan karena Ramadan ini sebagai waktu yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran, maka Ramadan ini akan sama dengan bulan-bulan Hijriah yang lain. Maka ada keistimewaan tersendiri bagi siapa yang dipilih oleh Allah untuk ditempatkan Al-Quran ini. Apakah itu bulan Ramadan atau kita sendiri apabila kita dekat dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran. Para ulama mengatakan puasa yang kita lakukan tanpa iringan Al-Quran itu sama seperti jasad tanpa ruh. Puasa yang kita lakukan di siang hari di bulan Ramadan tanpa diiringi dengan Al-Quran sama halnya seperti jasad tanpa ruh. Bagaimana jasad tanpa ruh? Jasad tanpa ruh itulah jasad yang tak bergerak meskipun mata bisa melihat, meskipun ada tangan, meskipun ada kaki, dia tak bisa melangkah, tak bisa bergerak. Nah, begitulah puasa kita. Puasa yang tidak diiringi dengan Al-Quran sama halnya hanya sekedar puasa fisik saja, tapi jiwa tidak ikut berpuasa. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang hadis. Mungkin hadis ini sering kita dengar di bulan Ramadan. Ya. Apa kata Nabi? Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan itu kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa demikian? Bukan karena hanya dia menahan tangannya untuk memukul orang lain atau menahan lisannya untuk mengucapkan atau menghardi orang lain, bukan. Tapi bukan hanya itu, tapi juga karena puasa yang dilakukan itu adalah tanpa puasa yang tanpa diiringi dengan Al-Quran. Maka kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi SAW melalui bulan Ramadan, bagaimana sahabat melalui bulan Ramadan, bagaimana para tabi'in melalui bulan Ramadan, dan bagaimana para salafus salih melalui bulan Ramadan. Nabi SAW selalu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bersama dengan Jibril. Jibril turun setiap malam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW, menyimak bacaan Al-Quran Nabi di malam-malam bulan Ramadan sampai khatam. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada yang menyebutkan 1 kali khatam, ada yang menyebutkan 2 kali khatam. Jadi Nabi membaca Al-Quran bersama dengan Jibril. Jadi kita kalau membaca Quran tidak perlu menunggu Jibril turun. Mulailah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Terlebih adalah ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, tidak mampu membaca 1 halaman, baca 2 halaman. Tidak mampu membaca setengah juz sehari di bulan Ramadan, baca 1 juz. Tidak mampu 1 juz, baca 2 juz. Terbalik ya Bapak Ibu? Enggak terbalik. Karena kita berada di bulan Ramadan.
yang terbalik kalau saya sampaikan ini di luar Ramadan. Atau setidaknya satu hari satu halaman Bapak Ibu. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini adalah puasa tanpa ruh. Puasa tanpa ruh itulah puasa yang tidak memberikan berkas kepada kita kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Baca satu halaman setidaknya satu hari. Kalau tidak mampu satu halaman, ya setengah halaman lah. Kalau tidak mampu setengah halaman, satu ayat. Alif Lam Mim. Ya. Besok Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai. Mana? Yang penting konsisten. Kalau satu ayat tidak mampu membaca sehari, mau kita kata apa? Nah, puasa orang yang seperti itu tidak akan berbekas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menyebabkan iman kita melemah. Karena kita sukar dekat dengan Al-Quran, karena kita jauh dari Al-Quran, maka iman kita melemah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak dosa, banyak maksiat. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Yang kita khawatirkan itu bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa yang kita lakukan tapi tidak terasa itu adalah sebuah dosa. Sehingga setiap dosa yang kita lakukan itu akan menutupi satu titik noda hitam pada hati kita. Tanpa kita sadari, terus dia bertambah titik noda hitam pada jiwa kita, sehingga hati kita tertutup. Itulah yang menyebabkan kita sukar sekali untuk menerima nasihat, ya, untuk mendengar nasihat, untuk melaksanakan sholat, untuk membaca Al-Quran, karena jiwa kita tertutup oleh noda hitam karena sebab dosa yang kita lakukan. Dosa itu bermacam-macam, maksiat itu bermacam-macam. Ya. Yang dimaksud dengan maksiat itulah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ngomong orang lain itu maksiat, ya. Ghibah itu maksiat, ya. Mukul orang lain itu maksiat, ya. Menghardi orang lain maksiat, karena dia bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang kedua. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah apa yang menyebabkan iman kita lemah, cinta dunia. Terlalu terikat dengan dunia. Ya, jiwa kita terikat dengan dunia. Seakan-akan dunia itu adalah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Sehingga yang kita kejar terus adalah dunia, mengabaikan kepentingan kebutuhan kita untuk akhirat. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, itu bagus sekali hadisnya, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Nanti umat-umat itu akan mengurumuni kalian. Umat yang lain kata Nabi akan mengurumuni kalian seperti kalian mengurumuni makanan yang ada dalam nampan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idin, apakah kami ketika itu jumlahnya sedikit? Kemudian Nabi mengatakan, qala bal antum yawma idin katsir, bahkan kalian pada waktu itu menjadi umat yang terbanyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, akan tetapi banyaknya kalian sama saja seperti buih yang ada di lautan, kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn, karena Allah telah menancapkan wahan dalam jiwa kalian. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Takut mati, tapi mati itu pasti datang, ya. Karena mati itu tidak mesti yang tua dulu mati, meskipun umumnya juga begitu.
Tidak mesti yang tua dulu mati, bisa jadi yang muda mati. Tidak mesti yang sakit dulu yang mati, yang sehat juga biasanya lebih cepat mati biasanya. Setuju Bapak Ibu? Ya, jangan bilang setuju nggak setuju. Itu serah Allah kan, kapan mengambil kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah apa yang menyebabkan iman kita lemah? Lalai mengingat tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan hidup kita? Adalah beribadah kepada Allah. Setiap gerak kita, setiap langkah kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana agar semua kehidupan yang kita jalani ini, setiap langkah, setiap gerak, setiap ucapan, setiap kedipan mata, setiap apa yang kita dengar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah kepada Allah adalah niat. Semua yang kita lakukan adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang beberapa hal yang menyebabkan iman kita lemah. Sehingga apabila ini terjadi pada kita, maka yang terjadi adalah malas sholat, malas baca Quran, berat sekali untuk sholat, apalagi sholat berjamaah, apalagi membaca Al-Quran, apalagi bersedekah, apalagi berinfak. Nah, berat untuk melakukan kebaikan. Nah, dalam kondisi seperti itu, para ulama Nabi menyebut istilahnya futur. Futur itu adalah tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, apa yang mesti kita lakukan dalam keadaan seperti itu? Ulama, para salafus salih, ketika merasakan futur, mereka mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi masjid, mendatangi orang-orang soleh, mendatangi ulama, bukan ke warung kopi, bukan main game, bapak bukan buka HP ketika futur. Dulu nggak ada HP ya. Tapi mereka datang majelis ilmu supaya ada semangat, ada motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit nasihat menjelang kita melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah jauhkan sebab-sebab ini daripada kita, sehingga iman kita tetap kokoh, iman kita tetap kuat, dan mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.